Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Harry Kane telah membuat keputusan soal masa depannya di Tottenham Hotspur. Sejumlah laporan mengungkapkan kalau penyerang asal Inggris tersebut berniat memperkuat klub lain pada musim depan. Tottenham Hotspur sendiri sudah tidak bisa menahan kepergian Harry Kane lagi. Pihak klub tidak punya pilihan selain membiarkan dirinya pergi dan mendulang keuntungan dari hasil penjualannya. Beberapa laporan mengatakan kalau Tottenham siap berbicara kepada tim yang memiliki dana sebesar 150 juta pound sterling untuk membeli Harry Kane. Angka itu cukup untuk membuat dia bersanding dengan Kylian Mbappe dan Neymar sebagai pemain termahal di dunia. Namun, sepertinya Daniel Levy selaku pemilik klub belum puas dengan harga yang dipasang untuk Harry Kane saat ini. Independen melaporkan kalau Daniel Levy telah menaikkan harga Harry Kane dan hanya akan melepasnya di angka 200 juta pound sterling. Jika ada yang benar-benar menebusnya di angka segitu, maka Harry Kane bakal dinobatkan sebagai pemain termahal di dunia, melampaui nilai transfer Neymar ke PSG pada tahun 2017 lalu yang sebesar 199,5 juta pound sterling. Jika ingin mendapatkan uang sebesar itu, maka Tottenham harus melepas Harry Kane pada bursa transfer musim panas ini. Sebab taksiran harganya diyakini bakal menurun jika klub mempertahankan dia satu musim lagi, mengingat kontraknya yang sekarang hanya berlaku sampai 2022. Chelsea merupakan salah satu peminat jasa Harry Kane. Mereka sangat membutuhkan penyerang baru berhubung Timo Werner belum mampu mengeluarkan seluruh potensinya seperti waktu membela RB Leipzig musim lalu. Namun, peluang Harry Kane berlabuh di Stamford Bridge cukup kecil mengingat adanya rivalitas antara Chelsea dan Tottenham. Manchester City juga berminat, namun mereka sudah cukup jarang menggelontorkan dana besar untuk satu pemain saja. Manchester United pun meminati Harry Kane. Akan tetapi, kontrak Edinson Cavani yang baru saja diperpanjang bisa membuat The Red Devils mundur teratur dari perburuan. 200 juta pound sterling bisa dimanfaatkan mereka untuk memperkuat sektor lain. Bek serba bisa Diogo Dalot mengaku senang dengan pengalamannya bermain untuk AC Milan sebagai pemain pinjaman dari Manchester United sepanjang musim 2020-2021. Selama semusim berada di skuad Milan, asuhan Stefano Pioli, Dalot tercatat bermain sebanyak 33 kali di semua kompetisi dengan menyumbang 2 gol dan 3 assist. Setelah menyelesaikan musim dengan sukses, membawa AC Milan kembali ke Liga Champions, Diogo Dalot kini harus kembali ke klub asalnya sebelum masa depannya kemudian ditentukan. Lewat akun Instagram pribadinya, Diogo Dalot mengungkapkan kesan mendalam yang ia dapat selama berseragam AC Milan. Pemain 22 tahun itu pun senang bisa membantu Rossoneri lolos ke Liga Champions. Milan sejatinya berniat untuk mempermanenkan status Diogo Dalot. Namun bek asal Portugal tersebut kini lebih dulu harus kembali ke United karena Rossoneri tak memiliki opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman. AC Milan pun diklaim saat ini tengah menggelar negosiasi dengan Manchester United untuk mencoba mendatangkan tanda tangan Diogo Dalot secara permanen. Sebanyak 26 pemain dipersiapkan Manchester United untuk melawan Villarreal dalam laga final Liga Eropa pada hari Kamis 27 Mei 2021 mendatang di PGE Arena Gdansk. Tidak lupa juga mereka menyertakan sang mantan pelatih Sir Alex Ferguson. Manchester United pun dipertemukan dengan Villarreal pada partai puncak. Tim asuhan Unai Emery tersebut bisa mencapai babak final setelah menyingkirkan raksasa Inggris lainnya yang juga dikenal sebagai rival Manchester United yakni Arsenal. Di atas kertas, Manchester United seharusnya bisa keluar sebagai pemenang tanpa kesulitan. Mereka memiliki banyak pemain dengan kualitas yang beredar jauh di atas penggawa Villarreal. Namun bola itu bundar, bos. Sial sedikit, Manchester United bisa keluar dari PGA Arena Gdansk tanpa tangan hampa. Untuk itu, persiapan matang dibutuhkan agar bisa meraih kemenangan. Kalau bisa, tanpa hadangan berarti. Ole Gunnar Solskjaer telah menetapkan 26 nama yang diberangkatkan ke Polandia pada Senin 24 Mei 2021 waktu kemarin setempat. Dan dari situs resminya, diketahui bahwa klub juga turut membawa Sir Alex Ferguson bersama rombongan.
Entah apa peran Ferguson di sini, kemungkinan hanya sekedar perangkat moral semata. Mengingat Sir Alex Ferguson telah pensiun dari dunia kepelatihan sejak tahun 2013 lalu, menggantikan Ole Gunnar Solskjaer tidak mungkin. Apapun perannya, Ferguson bakal menyaksikan partai puncak dari bangku penonton. Paul Pogba DKK haram hukumnya tampil buruk di hadapan sang pelatih legendaris yang sudah jauh-jauh datang ke Polandia untuk menyaksikan mereka. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meminjamkan penjaga gawang David De Gea pada musim 2021-2022 mendatang. Awalnya United memang tak keberatan untuk melepas De Gea pada musim panas ini, namun tingginya nilai kontrak sang kiper membuat sulit untuk mencari klub pembeli. Sebagai catatan, saat ini David De Gea mendapatkan bayaran mencapai lebih dari 300.000 pound sterling per pekan. Nilai yang sangat mahal bagi kebanyakan klub, apalagi di tengah masa pandemi. Kini, seperti dilansir ESPN, Manchester United diklaim mungkin akan memilih untuk sementara meminjamkan David De Gea ke klub lain sepanjang musim depan. Jika memang benar-benar akan meninggalkan Manchester United, maka David De Gea bisa menuju beberapa klub top Eropa. Salah satunya adalah AS Roma. Baru-baru ini, calon pelatih Roma Jose Mourinho dikabarkan ingin agar klubnya memboyong David De Gea pada musim panas nanti. Pandit sepak bola Inggris Gary Neville menyarankan 3 pemain yang harus direkrut Manchester United untuk meraih gelar juara musim depan. Ketiga pemain tersebut adalah Rafael Varane, Harry Kane, dan Jadon Sancho. Gary Neville menyarankan MU merekrut Rafael Varane, Harry Kane, dan Jadon Sancho. Dia yakin kehadiran bek tengah, pemain sayap, dan penyerang tengah baru bisa memangkas jarak antara United dan Manchester City. Rafael Varane, Harry Kane, dan Sancho bisa meningkatkan kekuatan setan merah pada musim depan. Namun untuk mendapatkan ketiga pemain tersebut tentu saja tidak mudah. Sancho sudah cukup lama dikaitkan dengan Manchester United, namun The Red Devils sepertinya tidak akan mendatangkan penyerang baru setelah memperpanjang kontrak Edinson Cavani. Kontrak Rafael Varane di Real Madrid akan berakhir pada tahun depan. Namun, bek asal Prancis itu masih berpeluang untuk menambah bahasa baktinya di Santiago Bernabeu. Sementara, Harry Kane dikabarkan ingin meninggalkan Tottenham pada musim panas ini. Namun, Tottenham Hotspur jelas tidak akan melepasnya dengan harga yang murah. Final Liga Eropa musim 2020-2021 ini akan menjadi laga yang krusial bagi Manchester United karena setan merah berpotensi mendapatkan pemain baru di laga ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menjadikan laga final Liga Eropa untuk mengamati Pau Torres. Bek Villarreal ini masuk dalam daftar transfer setan merah. Setan merah tengah mencari bek tengah baru untuk menjadi tandem Harry Maguire di musim depan. Pau Torres kabarnya menjadi salah satu pemain yang disukai Ole Gunnar Solskjaer. Dan Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sudah meminta pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi sang bek. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United, khususnya Ole Gunnar Solskjaer, akan memberi perhatian khusus kepada Torres di laga ini. Ia ingin melihat secara langsung penampilan sang bek. Ia ingin melihat apakah sang bek memiliki faktor yang dibutuhkan untuk menjadi bek Manchester United. Penampilan Pau Torres di laga ini kurang lebih akan jadi penentuan apakah setan merah akan merekrutnya atau tidak di musim panas nanti. Manchester United harus siap membayar mahal untuk mendatangkan jasa Torres. Villarreal kabarnya akan membandrol sang bek di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Pemain Manchester United dikabarkan tidak sepakat dengan keinginan klub mendatangkan penyerang Borussia Dortmund, Jadon Sancho. Mereka memilih Jack Grealish sebagai pemain anyar The Red Devils musim depan. Seiring berjalannya waktu, Borussia Dortmund akhirnya melunak. Klub berjuluk di Borussia tersebut dikabarkan siap bernegosiasi jika ada klub yang berminat merekrut Sancho dengan harga 80 juta pound sterling saja. Manchester United pun bergerak. Mereka menghidupkan ketertarikan terhadap Sancho meskipun Mason Greenwood sedang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sebuah langkah yang tidak direstui oleh para pemainnya sendiri. Daily Telegraph melaporkan kalau sejumlah penggawa kunci Manchester United lebih berharap klub mendatangkan pemain Aston Villa, Jack Grealish. Mereka diketahui lebih terkesan dengan penampilan Jack Grealish ketimbang Jadon Sancho. Aston Villa sendiri memandang Grealish sebagai aset yang tidak boleh sampai lepas. Ia adalah pemain terbaik mereka musim ini dengan catatan 7 gol dari 27 penampilan di berbagai macam kompetisi.
Jack Grealish pun cukup sering dilaporkan masuk dalam daftar belanja Manchester United seandainya Donny van de Beek gagal direkrut dari Ajax Amsterdam. The Red Devils mungkin bakal mati-matian memboyong Jack Grealish ke Old Trafford. Untuk musim panas ini sendiri, peluang Grealish bergabung dengan Paul Pogba DKK cukup kecil. Jonathan Barnett selaku agen sang pemain pun tak berani menaruh Manchester United di posisi teratas dalam daftar klub yang paling memungkinkan mendapatkan jasa kliennya. Playmaker Manchester United Juan Mata mengakui bahwa Villarreal akan menjadi lawan yang merepotkan untuk timnya. Ia percaya wakil Spanyol itu akan sangat termotivasi untuk memenangkan laga ini. Manchester United akan menutup perjalanan mereka di musim 2020-2021 di Gdansk, Polandia. Mereka akan berhadapan dengan Villarreal di partai final Liga Eropa musim 2020-2021. Kedua tim sama-sama punya motivasi besar untuk memenangkan laga ini. Bagi Villarreal, trofi Liga Eropa adalah trofi pertama mereka dalam beberapa tahun terakhir, plus tiket mereka menuju Liga Champions musim depan. Juan Mata meyakini Villarreal akan tampil all out di laga ini. Mata menyebut Villarreal juga tim yang sangat bagus. Ia menilai The Yellow Submarine bukan tim yang bisa dianggap remeh. Juan Mata meyakini bahwa MU bakal kelabakan jika menyepelekan kemampuan Villarreal. Jadi, ia meminta timnya tampil all out di laga ini agar bisa keluar sebagai pemenang. Manchester United berada dalam kondisi prima jelang partai final ini karena Ole Gunnar Solskjaer sudah mengistirahatkan semua pemain intinya di pertandingan akhir pekan kemarin melawan Wolverhampton.